Shalom, halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, hari ini Mbak Heni dan Mbak Bianca sehat juga. Kita mengucap syukur hari ini hari Minggu tanggal 12 April 2020 Mbak. Iya, dan hari ini kita merayakan Paskah loh. Tahu nggak Mbak Bianca Paskah itu apa? Tahu dong, hari kebangkitannya Tuhan Yesus kan Mbak? Betul, pasti adik-adik di rumah juga tahu. Jadi hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul, adik-adik pintar semua. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita ngapain ya Mbak? Nah, aku mau ingetin nih Mbak, walaupun dalam situasi seperti ini, adik-adik harus tetap semangat Mbak. Belajarnya, bermain, walaupun di rumah saja ya Mbak ya. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kak Bianca mau ajak adik-adik kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Happy, happy
adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan lagu apa? Yesus di mana? Di dalam rumahku. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Bianca mau ajak adik-adik kita mau berdoa. Ayo, coba kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua Tuhan bisa berkumpul untuk sekolah minggu Tuhan. Walaupun belum secara langsung Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa berkumpul bersama kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati, semoga mereka minggu depan Tuhan bisa ikut beribadah dengan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau sertai kami, agar setiap firman-Mu Tuhan bisa jadi pelita di hati kami. Dan bisa kami laksanakan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, luar biasa sekali nama-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, sekarang Kak Bianca mau ajak adik-adik, ayo coba, udah berdiri belum? Ayo kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, ku daki-daki. Yang belum bisa harus bisa ya, yang udah bisa pasti bisa. Ayo kita angkat pujian, ku daki-daki.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati, kita duduk yang manis, kita lihat ke depan. Ayo, udah duduk manis belum? Udah ya, pinter. Nah, sekarang Kak Bianca mau ajak adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, ini Mbak Meni malah bobo. Aku udah bangunin dari tadi nggak bangun-bangun. Masih dulu berisik banget sih. Bangun dong, bangun. Katanya Mbak ini mau cerita. Cerita apaan? Itu katanya Mbak ini mau cerita Paskah. Minggu kemarin kamu denger nggak firman Tuhan yang diceritain Mbak Astri? Enggak. Loh, kok enggak? Kan udah ada ibadah online kebaktian sekolah minggu. Ya, ada, pasti kamu nggak nonton. Enggak, ya ceritain lagi dong. Ya udah deh, ceritain lagi, tapi perhatiin ya. Aku liatin deh. Nah, minggu kemarin kan Mbak Asri itu cerita tentang Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus waktu itu pergi ke Yerusalem ini dieluk-elukan, dipuji-puji. Hosana, Hosana. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mau mengadakan perjamuan sama murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus udah sampai ke Yerusalem, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Mengadakan perjamuan bersama, tahu nggak muridnya Tuhan Yesus sudah berapa? Berapa ya? Apa sih? 12 ya? Betul, ada 12. Adik-adik tahu juga kan? Murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus memecahkan roti, Tuhan Yesus menyiapkan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setelah itu, tahu nggak lu apa? Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa? Membasuh? Membasuh itu kan mencuci. Iya benar, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Padahal tahu nggak lu, kalau mencuci kaki itu biasanya pekerjaan pelayan atau pembantu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mencuci kaki muridnya satu-satu. Artinya, kalau Tuhan Yesus itu rendah hati. Walaupun Tuhan Yesus itu hebat, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh. Tapi Tuhan Yesus tetap rendah hati, dia mau melayani. Hebat ya? Iyalah. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengajarkan pada kita supaya kita mau melayani. Enggak dilayani terus. Coba dulu, kalau mau makan, ambil sendiri apa diambilin? Diambilin. Kalau mau mandi, mandi sendiri apa dimandiin? Dimandiin. Nah, itu namanya dilayani. Coba sekarang Lulu mulai sekarang belajar melayani. Caranya gimana? Nih, kan udah bisa mandi sendiri. Ya mandi sendiri, nggak usah dimandiin. Udah bisa pakai baju sendiri. Pakai baju sendiri, nggak usah dipakein. Bisa nggak? Iya deh, aku mau seperti Tuhan Yesus melayani. Ya good, itu baru anak Tuhan yang baik. Terus ceritanya gimana? Nah, setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, ada satu murid Tuhan Yesus
yang berkhianat. Berkhianat? Apa itu berkhianat? Berkhianat itu Tuhan Yesus dijual, ditukar pakai uang. Hah? Ditukar? Emang dijual? Emang benda? Ya itulah. Tahu nggak siapa namanya? Namanya nggak tahu. Murid yang berkhianat, yang menjual Tuhan Yesus, namanya Yudas Iskariot. Hah? Yudas? Yudas Iskariot, dia menjual Tuhan Yesus. Dia menyerahkan Tuhan Yesus ke para imam dan orang Farisi. Soalnya imam dan orang Farisi itu benci banget sama Tuhan Yesus. Dan mereka itu mau menangkap Tuhan Yesus. Apa? Lalu waktu itu Tuhan Yesus selesai mengadakan perjamuan. Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus diajak pergi ke taman yang namanya Taman Getsemani. Apa lu? Getsemani. Diajak ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus mau berdoa. Tahu nggak lu? Waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu bilang sama muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, kamu tunggu di sini. Kamu berjaga-jaga dan berdoa. Waktu ditinggal sama Tuhan Yesus berdoa, tahu nggak muridnya pada ngapain? Ngapain? Pada tidur. Apa? Tidur? Muridnya pada tidur. Waktu Tuhan Yesus datang, pada tidur. Terus Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, nggak sanggupkah kamu berjaga-jaga sebentar aja? Petrus bangun. Tapi waktu Tuhan Yesus berdoa lagi, Petrus tidur lagi. Oh, tidur lagi. Kasihan deh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa sampai keringatnya tuh netes. Jadi seperti darah. Hah? Iya. Iya. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap sama prajurit-prajurit. Gak usah kaget kayak gitu kali. Biasa aja ya adik-adik ya. Iya kaget lah. Orang ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap sama prajurit-prajurit. Nah waktu itu ada Yudas. Yudasnya memberi tanda kepada prajurit dengan mencium pipi Tuhan Yesus. Yudas mencium pipi Tuhan Yesus. Nah saat itulah Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diserahkan ke imam-imam yang ngasih duit si Yudas itu. Imam-imam sama orang Farisi. Setelah itu Tuhan Yesus diserahkan ke gubernur. Ahok. Ahok lagi. Salah. Pontius Pilatus namanya. Nah diserahkan ke Pontius Pilatus. Terus Pontius Pilatus bilang, pada hari Paskah ini harus ada salah satu yang dibebaskan. Nah waktu itu ada seorang penjahat namanya Barabas. Barabas. Waktu itu Pontius bilang, nih yang mau dibebaskan siapa? Barabas atau Yesus? Tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus ke Yerusalem kan begini nih, Hosana, Hosana. Waktu itu orang-orang yang bilang Hosana, Hosana itu langsung teriak apa tahu nggak? Salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Sedih tahu. Bayangin aja, abis bilang Hosana, Hosana, terus bilang salibkan dia, salibkan dia. Kan sedih, Tuhan Yesus disalib. Aku juga sedih. Iya. Tahu nggak setelah itu Tuhan Yesus disalib. Disalib, masa Tuhan Yesus dipakein mahkota tuh. Mahkotanya dari duri. Pakein mahkota dari duri. Terus disuruh angkat salibnya sendiri. Naik ke bukit namanya Bukit Golgota. Setelah itu Tuhan Yesus dipaku tangannya, kakinya, keluar darahnya. Tapi tahu nggak lu? Apa? Itu kan kejadiannya siang-siang. Waktu itu kalau siang kan biasanya terang tuh. Tiba-tiba gelap gulita. Langitnya tiba-tiba gelap. Udah gitu ada gempa. Waktu ada gempa tuh, orang-orang yang pada ngeliat Tuhan Yesus pada lari ketakutan.
Sampai kepala-kepala prajurit yang menangkap Tuhan Yesus, dia itu sampai bilang begini nih, sungguh orang ini bukan orang biasa. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, udah selesai. Tuhan Yesus meninggal. Ya ampun. Mbak ini juga sedih. Tuhan Yesus meninggal. Waktu itu kan hari Jumat tuh, Tuhan Yesus meninggalnya hari Jumat. Terus ada satu orang namanya Yusuf. Yusuf dari Arimatea. Dia baik. Dia minta izin mau membawa mayat Tuhan Yesus. Setelah mayat Tuhan Yesus dibawa, dia masukkan ke dalam kuburannya. Waktu itu zaman dulu kuburannya itu seperti gua. Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditutup pakai batu yang besar sekali. Udah gitu tuh dijaga sama prajurit. Hah, dijaga? Katanya sih supaya murid-murid Tuhan Yesus enggak ngambil dia. Takutnya Tuhan Yesus katanya diambil sama murid-muridnya. Nah, setelah hari Jumat Tuhan Yesus meninggal, hari Sabtu kita sebut Sabtu Sunyi. Tapi tahu nggak lu, pada Sabtu Sunyi itu ternyata Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Jadi Tuhan Yesus menang, iblisnya kalah. Oh ya, keren. Nah, tahu nggak adik-adik di rumah juga, pada waktu Tuhan Yesus sudah menang, itu hari Sabtu. Minggu pagi nih, tiba-tiba ada kejadian yang mengherankan. Apa? Heran? Ya, Minggu pagi waktu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome mau menjenguk kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba, apa? Tiba-tiba apa? Capek ceritanya, udah Mbak Eni, terusin dong. Ih, tiba-tiba apa? Udah capek. Mendingan kita nonton videonya aja yuk. Ada. Kita tonton videonya aja ya. Nah, kita tonton videonya. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan
Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Nah, adik-adik udah lihat videonya kan? Lulu lihat gak? Iya. Nah, videonya tadi menceritakan tentang Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus itu mengunjungi kubur Yesus. Nah, waktu itu lihat gak? Apa yang tadi ada di kuburan? Gak ada. Iya betul, kuburannya kosong. Dan ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Ya, pada waktu murid-muridnya ada dalam satu ruangan tuh, mereka berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tapi ada satu murid yang gak percaya kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit. Siapa sih? Namanya Thomas. Waktu itu Thomas bilang, aku gak percaya kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Kalau belum lihat itu tanda paku di tangannya. Tahu nggak? Tuhan Yesus datang, deketin Thomas, terus kasih lihat bekas tanda pakunya di tangannya. Kanannya, kiri, kakinya, terus ada juga di lambungnya. Ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu, setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bisa bangkit. Kalau manusia biasa, kayak kita nih, kalau udah mati, ya udah. Tapi karena Tuhan Yesus itu Tuhan, dia menang dari kematian, Tuhan Yesus hidup lagi. Tuhan Yesus bangkit. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Makanya kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kita akan diselamatkan. Kita bangkit bersama Tuhan Yesus dan nanti kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Oke, sekarang untuk menutup cerita, nyanyi yuk. Oke, nyanyi apa? Kita nyanyi lagu Hidup, Hidup, Hidup. Oke, mari adik-adik di rumah juga kita berdiri, kita nyanyi lagu Hidup, Hidup selamanya.
selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Nah, Bi, sekarang kita mau membuat aktivitas. Adik-adik juga yang di rumah dapat tugas membuat aktivitas. Tahu nggak hari ini aktivitasnya kita mau bikin apa? Mau bikin apa Mbak? Nah, nih. Coba dong, aku mau Bu lihat Heni Mbak. udah bikin sih, Mbak Heni udah bikin di rumah, udah bikin tuh. Contohnya seperti ini, kita mau buat keranjang telur. Wah. Ya, hari Paskah itu kan biasanya Identik sama- dengan telur ya. Betul, Nah, Mbak. makanya kita mau membuat keranjang telur. Mbak Debbie mau tahu nggak caranya? Ya gimana tuh Mbak? Coba caranya gimana Nah, adik-adik biar Caranya, adik-adik punya nggak kayak begini nih piring kue? Oh, piring warna ya, Mbak, ya? apa aja boleh. Boleh yang seperti ini, boleh juga seperti ini yang ada motifnya. Setelah itu nanti dipotong Mbak Bianca nanti dipotong seperti ini. Oh, dipotong. Ya, Potongnya ya. tapi di bagian sininya aja ya, Mbak dari ya. tengah dipotong melingkar ke atas. Nah, kan udah jadi seperti keranjang, ya kan? Wah. Nah, terus adik-adik buat pola telur. Nah, bisa pola telurnya seperti ini. Nih, bisa digambar sendiri. Seperti ini, Mbak Heni juga gambar sendiri loh. Nih, seperti ini. Jadi digambar sendiri. Jadi jiplakan telur, terus dilukis, digambar sendiri. Terserah mau gambar apa aja boleh. Dilukis seperti ini. Ada lagi nggak Mbak Bianca? Nah. Nih, bulat-bulat begini juga boleh Kayak gini nih. nih, adik-adik nih. Seperti begini. Ya. Nah, setelah itu dipasang di keranjangnya. Nah, coba Mbak Dipasangnya Bianca gimana, Mbak? pasang. Oh, nih. kayak gini ya, Mbak, ya? Terus ditempel lagi di belakangnya Oh, seperti ini. ditempel lagi. Nah, terus ditempel lagi seperti ini. Oke. Boleh loh telurnya banyak boleh. Jadi deh keranjang telur. Gimana? Bisa nggak? Bisa ya adik-adik ya? Pinter-pinter. Kalau nggak bisa boleh sih minta bantuin papa atau mama boleh. Atau minta kakaknya ya. bantuin. Iya. Kakak ya kakak adik boleh, Boleh, bantuin boleh, siapa boleh. aja boleh. Iya. Siap ya anak-anak bikin aktivitasnya keranjang telur. Oke? Yeay. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik sekarang ayo disiapkan persembahannya. Sudah? Nanti persembahannya dititipkan ke mama dan papa ya. Nanti persembahannya bisa ditransfer ke nomor di bawah ini. Di sini ya. Atau nanti bisa dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Nanti dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Sudah? Pinter. Nah sekarang Mbak Bianca mau ajak adik-adik kita mau angkat satu pujian persembahan yaitu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik tadi sudah memberikan persembahan ya yang dititipkan ke papa mama. Nanti papa mama akan serahkan ke gereja melalui transfer atau masukin di dalam kotak. Nah, sekarang kita akan tutup dengan kita mau berdoa persembahan, lalu kita akan doa penutup dan nanti adik-adik kita sama-sama ya, kita tutup semuanya dengan doa Bapa kami. Oke? Yuk, sebelumnya kita mau berdoa persembahan dulu, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah pimpin kami, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami layak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami semua, buat kami yang setia ada di rumah, buat papa mama kami, buat keluarga kami. Tolong Tuhan, Engkau kiranya senantiasa melindungi kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, Engkau jaga kami, Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit. Dan Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan satu lagu. Yesus sayang semua. Yesus sayang papa mama, Yesus sayang adik-adik, Yesus sayang teman-teman semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama,
Aduh, aku denger nih katanya adik-adik tuh di rumah bingung Mbak. Gimana sih caranya cuci tangan? Apalagi kan mereka belajar di rumah, bermain di rumah, maksudnya beraktivitasnya di rumah tapi bingung cara cuci tangan yang baik itu seperti apa sih Mbak? Oke, Mbak Heni mau ajarin bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Tunggu ya. Nah kita lihat ya gimana sih caranya. Di sini Mbak Heni ada sanitizer, tapi kalau anak-anak ada di rumah lebih baik pakai sabun, itu lebih bersih, lebih bagus ya. Tangan dikasih sabun, kemudian gosok-gosok, di sela-sela jari ini kita bersihkan. Di punggung juga di sela-selanya kita bersihkan kanan kiri. Setelah itu kuku, jangan lupa kukunya juga kita gosok-gosok, kita bersihkan. Yang kanan, yang kiri juga kita gosok-gosok, kita bersihkan. Setelah itu ibu jari juga kita gosok-gosok, kita bersihkan, kanan kiri juga. Nah terakhir pergelangan tangan. Pergelangan tangan juga kanan kiri kita bersihkan. Selesai. Wah tuh adik-adik bisa dicoba ya di rumah. Ajak mama, ajak papa, sama ajak kakak deh atau adiknya di rumah. Jangan lupa hidup sehat dengan rajin cuci tangan dan rajin mandi juga. Oh iya ya Mbak, udah di rumah gak mandi. Iya. Nah, kita sudah memuji Tuhan, Kita udah aktivitas Mbak. kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah memberikan persembahan. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.